Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao Primordians, kembali lagi bersama kami di podcast Primordia. Saya Yopi Agustia Ramadan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Kali ini saya tidak sendirian teman-teman. Saya memiliki dua tamu istimewa teman-teman, yaitu Ibu Laila Latifah SPD. Boleh silakan duduk Ibu. Dan juga ada Ibu Fadlika Cahyaningrum SPD MPD. Boleh silakan duduk Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dua tamu kita saat ini adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di Primordia teman-teman. Sangat pas dengan tema podcast kita kali ini yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Baik, langsung saja dimulai ya podcast kita ya. Pertanyaan pembuka ini Bu. Apa makna bulan Ramadan bagi umat muslim secara spiritual dan sosial? Kalau makna bulan Ramadan secara spiritualnya itu kan, spiritual itu lebih ke jiwa ya, ke agama gitu. Jadi lebih supaya orang-orang muslim atau umat muslim itu bisa lebih mendekatkan kepada penciptanya, lebih dengan cara lebih banyak beribadah, karena kan di bulan lebih banyak mencari amal soleh gitu. Iya, mencari amal soleh, karena kan pahalanya ketika bulan Ramadan itu kan misal baca Al-Quran satu huruf jadi berapa kali lipat pahalanya, 10 kali lipat gitu. Tapi itu selain bulan Ramadan kan juga tetap harus baca gitu ya Bu? Iya, tetap. Dengar itu teman-teman ya. Terus kalau secara sosial gimana Bu? Kalau secara sosial, bulan Ramadan itu kan pasti ada yang namanya takjil gitu kan ya. Kalau sore itu kan ada takjil. Jadi takjil itu gak hanya untuk orang-orang terdekatnya saja, tapi biasanya kan banyak ditemukan pembagian takjil di pinggir-pinggir jalan kayak gitu. Membantu orang-orang ya? Iya, untuk orang-orang supaya semuanya bisa merasakan berkahnya bulan Ramadan kayak gitu. Kalau menurut Bu Arum gimana nih Bu? Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi pertama ya, pertanyaan pertama, izinkan saya menjelaskan tentang makna dari puasa itu sendiri. Puasa adalah salah satu bentuk kegiatan di bulan Ramadan yang wajib kita kerjakan selain dengan melaksanakan sholat. Puasa sendiri sudah Allah anjurkan di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana diperintahkan sebelum kalian atau orang terdahulu agar kalian lebih bertakwa. Nah, intinya puasa ini untuk meningkatkan kualitas spiritual kita. Selain untuk menjaga kesehatan tersendiri, puasa dapat mengamalkan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah bagi umat Islam ya, karena sudah ditunggu-tunggu dan sekaligus cara kita meningkatkan kualitas ibadah dan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk secara sosial, betul sekali yang Bu Laila sampaikan, contohnya kita memberi takjil kepada teman-teman atau keluarga kita sendiri, itu salah satu bentuk peduli, care, bahwasanya memberi makan kepada orang yang berpuasa pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan pertemuan rutin ya. Contohnya mungkin sebelum berpuasa kita jarang bertemu dengan tetangga gitu ya. Tapi pada saat bulan Ramadan di malam hari kita sholat isya berjamaah lalu dilanjutkan dengan sholat tarawih, itu artinya kita sedang bersilaturahmi, berkumpul kembali dengan tetangga atau saudara-saudara kita yang dari jauh mungkin bertemu di masjid seperti itu. Oke Bu, coba sekarang pertanyaan selanjutnya ya Bu. Bagaimana Ramadan dapat membentuk karakter seseorang, terutama bagi pelajar seperti kita ini? Membentuk karakter seseorang, karena Ramadan itu kan kayak lebih ke yang sebelumnya malam itu gak bangun, ketika waktunya sahur jadi bangun, habis itu setelah terus malam juga yang
sebelumnya jarang jamaah sholat isya, itu jadi jamaah sholat isya di masjid. Setelah itu apa namanya, tarawih gitu. Jadi secara nggak langsung itu umat muslim ataupun untuk pelajar ya, jadi lebih tertib gitu loh. Jadi lebih tertib, jadi mau jamaah, terus mau bangun malam untuk sholat untuk sahur, ataupun setelah sahur bisa sholat tahajud juga gitu. Selain itu apa ya, yang sebelumnya hari-hari biasa jarang puasa, Ramadan itu kan puasa Ramadan itu kan wajib ya. Jadi ya bisa berpuasa untuk menahan hawa nafsunya dan lain-lain gitu. Ditambah lagi banyak kegiatan keagamaan kayak misalnya tadarus di malam hari, atau di sekolah juga pastinya ada kegiatan-kegiatan gitu, tadarus. Oh ya, ngomong-ngomong soal sahur Bu, kan banyak nih kayak karena pelajar itu tuh pada keseringan bangun kayak jam 6, akhirnya mereka kebiasa gitu dan nggak kebangun pas jam sebelum subuh, jadi mereka nggak sempat sahur. Nah, apakah puasa tanpa sahur itu tuh tetap sah Bu? Puasa tanpa sahur itu sah-sah aja, cuma lebih baik disunahkan kita untuk kalau puasa ya sahur gitu, karena kan juga apalagi kalau sunnah itu kan pasti dapat pahala juga kan gitu. Terus supaya lebih puasanya nanti kalau sahur puasanya jadi lebih kuat, nggak gampang lemes di sekolah, karena di sekolah kan juga tetap pelajaran, walaupun pelajarannya jam pelajarannya dikurangin, tapi kan kalau nggak makan, nggak sahur dulu lemes gitu. Oh ya, ngomong-ngomong Bu, kan puasa Ramadan itu kan ada niatnya Bu. Nah, niatnya itu sebenarnya tuh diucapinnya tuh paling tepat kapan toh Bu? Kayak setelah sahur atau malah kemarin yang pas tarawih? Karena kalau di tempat saya ya Bu, di masjid saya itu tuh di pas salat tarawih itu tuh baru membaca niat puasa. Nah, apa saya butuh baca lagi niat puasa setelah sahur atau gimana Bu? Nah, sebaiknya kalau niat itu dibaca di malam setelah sholat tarawih gitu ya, dibaca malam, supaya kalau di paginya kita misalnya bangunnya bangunnya telat atau kesiangan misal, jadi kita kalau telat kan jadi ditakutkan itu lupa nggak niat, jadi lebih baik niatnya di malam hari setelah tarawih. Oh, berarti niat pas saat siang itu kalau misal kita bangun jam 6 terus kita belum sempat niat pas setelah tarawihnya atau malamnya gitu, kalau misal kita bangun jam 6 itu butuh kita tanpa niat itu tetap sah nggak Bu? Atau kita bisa ngucapin niat di jam segitu? Masih tetap bisa? Baiknya ya, kalau niat itu sebaiknya sebelum waktu imsak. Jika tadi bangunnya telat, tapi kalau bangunnya kalau malamnya udah niat ya udah, kayak tadi kan misalnya kalau lupa gitu. Tetap masih boleh? Iya. Okay. Pas imsak gitu loh. Sekarang Bu Harum, yang pertanyaan tadi ya Bu, bagaimana Ramadan dapat membentuk karakter seseorang, terutama bagi pelajar seperti kita Bu? Jadi Ramadan itu tidak hanya kita sekedar untuk berpuasa atau menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Puasa itu sendiri dapat melatih tingkat kedisiplinan diri, mengukur kualitas diri kita, bagaimana cara kita memanage waktu dengan baik. Ya, pastikan dari jam sebelum Ramadan atau sesudah Ramadan, dan Ramadan itu sendiri pasti berbeda, ya. Karena mulai dari kita bangun pagi mungkin 3:30 atau jam 4, lalu setelah itu sahur, sholat subuh berjamaah, tadarus, lanjut lagi pagi sampai sorenya kita tidak makan dan minum dan lain sebagainya. Pastikan itu merubah cara kita yang tadinya biasanya bisa bersenda gurau atau misalnya lebih santai. Nah, di saat puasa ini kan kita lebih fokus bagaimana kita lebih disiplin, bisa memanage waktu, bisa fokus dalam belajar dan tidak mengeluh pada saat berpuasa. Nah, sebelum
puasa ini kita insya Allah akan dilaksanakan 1 Maret ya, insya Allah ya, hari Sabtu besok. Nah, mulai dari sekarang anak-anak sudah bisa untuk melatih dari awal, bangun lebih awal ya, usahakan 3:30 jam 4 sebelum subuh berkumandang, itu anak-anak sudah dilatih terbiasa untuk bangun lebih awal. Selain itu di sisa terakhir ini anak-anak mungkin bisa yang mungkin masih kurang atau masih ada hutang puasa di tahun lalu, nah itu bisa nih memanfaatkan 4 hari ini untuk sisa hari ini untuk berlatih sebelum puasa Ramadan itu sendiri. Seperti itu. Ngomong-ngomong tadi Bu, kan selama kita puasa itu kan kita memanage waktu kan Bu. Nah, kalau misal liburan kayak besok ini kan, itu tuh kan banyak kayak pelajar seperti kita ini tuh kayak gabut di rumah, nggak tahu mau ngapain selama puasa itu, terus akhirnya tidur. Nah, kalau tidur itu tuh tetap dapat pahalanya, karena saya tuh dengar-dengar pahala itu bakal dipotong. Itu benar nggak sih Bu? Oke, jadi anak-anak semuanya ya tetap pada prinsipnya kalian memanfaatkan sisa beberapa hari ini sebelum masuk Ramadan, membuat list jadwal kalian, memanage waktu kalian yang baik dan benar itu seperti apa. Lalu yang kedua, kalian yang lebih paham bagaimana cara kalian waktu kalian untuk belajar, kapan waktu kalian untuk istirahat, kapan kalian untuk tadarus dan lain sebagainya. Jadi mohon dengan sangat untuk tidak mensia-siakan waktu, menyia-nyiakan waktu atau terbuang dengan sia-sia. Mohon maaf misalnya dari pagi sampai siang sudah sekolah, lalu tidur ya, misalnya kita pulang jam 2, tidur sampai menjelang berbuka. Nah, kira-kira udah berapa jam itu, Mas? Kalau pulang jam 2 mungkin sampai rumah jam setengah 3 ya. Nah, kalau langsung tidur berarti udah 3,5 jam. Oke, tidur siang 3,5 jam menjelang waktu berbuka karena dengan alasan capek, ngantuk, lapar dan sebagainya. Lalu gimana Bu kalau misalnya tidur yang baik itu di bulan puasa itu sebenarnya boleh nggak sih? Boleh, asalkan tidak melebihi batas yang ditentukan. Maksudnya ditentukan di sini istirahat cukup ya 30 menit atau 1 jam maksimal ya. Karena kalau tidur terlalu lama, apalagi yang dibilang sama Masnya tadi ya, misalnya besok libur, setelah sahur, sholat subuh, tadarus, tidur sampai menjelang zuhur. Nah, berarti kan 6 jam dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang itu kan terbuang sia-sia hanya untuk tidur. Padahal banyak kegiatan atau aktivitas yang di rumah bisa lakukan. Contohnya membantu orang tua atau membuat pekerjaan sekolah yang belum terselesaikan, atau mungkin tadarus, berzikir dan lain sebagainya gitu. Jadi sekali lagi Ibu tekankan, sebelum Ramadan ini berlangsung kalian sudah membuat manage waktu yang tepat ya, karena kalian sendiri yang tahu. Belum tentu jam belajarnya Mas Yofi, Mas Ian ya, misalnya dengan Mbak Zahra ya, belum tentu sama gitu kan. Jadi yang tahu itu kayak kalian sendiri kayak gitu loh. Apa mungkin Mas Yofi, Mas Ian ya, mungkin bisa belajarnya ketika setelah subuh, tapi belum tentu misalnya dengan temannya mungkin setelah pulang sekolah dan lain sebagainya ya gitu. Jadi yang paling penting memanage waktu ya gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Bu Laila dulu ya. Bagaimana cara siswa memaksimalkan ibadah di tengah kesibukan belajar dan tugas sekolah? Ibadah di bulan Ramadan itu kan sebenarnya nggak harus yang muluk-muluk, harus sholat tahajud, harus sholat tahajud terus menerus, terus harus membaca Al-Quran sehari dapat 5 juz, itu sebenarnya nggak harus. Tapi cuma lebih baiknya yang dulunya, yang di hari-hari biasa itu membaca 1 lembar atau 1 halaman, itu lebih ditambah lagi gitu. Kemudian kalau sebagai pelajar ya, ibadahnya ketika bulan Ramadan biar maksimal itu ya caranya kayak tadi,
harus, karena di sekolah kan juga ada pembelajaran, tetap ada pembelajaran ya. Iya, Bu. Jadi harus di rumah itu juga malamnya tuh juga harus sahur supaya nggak lemes Iya. gitu. Ngomong-ngomong soal puasa nih Bu, kan kita kan dianjurin buat minum itu 2 liter sehari Bu. Iya. Kira-kira mungkin ya 8 gelas per hari. Nah itu tuh gimana sih kalau kita puasa itu gimana kira-kira ukurannya gitu loh, kayak misal sahur itu berapa gelas gitu, terus pas buka itu berapa gelas gitu, gimana Bu? Kalau itu tuh kan tadi dianjurkan ya, kalau dianjurkan tuh nggak mesti harus kita lakukan ya. Jadi kalau ukurannya itu tergantung kita kuat minumnya apa enggak. Kalau kita bisanya cuma minum sehari 1 liter, ya nggak apa-apa. Misal pas buka berapa gelas, buka misal 4 gelas, terus pas sahur misalnya 4 gelas lagi atau 3 gelas, ya itu sebisanya aja. Yang penting nanti ketika pas udah mulai puasa di pagi harinya sampai sore itu tetap kuat untuk menjalankan puasa. Jadi nggak harus yang 2 liter tuh nggak harus. Terus sekarang kan yang untuk penunjang supaya kita kuat puasa kan banyak sekali kan, kayak minum Pocari Sweat. Pocari Sweat. Merek ya. Gak usah spill merek Bu, gak apa-apa. Minum Minuman isotonik. minuman yang isotonik itu, atau vitamin supaya biar kita kuat puasa. Terus yang penting kurangin makan makanan yang pedes-pedes gitu supaya Iya. biar gak memicu sakit tenggorokan di siang hari gitu. Kak, gini Bu, Kak dengar-dengar kan kalau buka puasa itu tuh dianjurinnya yang manis Bu. Tapi misal kan kayak tadi yang Ibu bilang kalau misal buka puasa pakai pedes itu gimana Bu? Itu boleh nggak Bu? Atau gimana Bu? Kalau buka pakai pedes tuh boleh-boleh aja. Cuma kan di saat isi perut kita atau lambung kita kosong, kalau langsung dikasih pedes itu kan itu memicu bisa jadi sakit lambung, atau apalagi yang punya asam lambung kayak gitu. Oh iya. Bahaya kan. Jadi lebih baik yang manis-manis dulu. Disunahkan makan kurma 3 biji atau minum yang manis, teh atau apa gitu. Dengar-dengar itu kan kayak kita buka itu tuh minum teh hangat dulu, terus baru makan kurma itu, terus baru kita beribadah, baru kita makan besar gitu Bu. Ulangin. Kan dengar-dengar Bu, kita kan pas buka puasa, pas azan maghrib itu tuh kita lebih bagusnya itu tuh minum yang manis dulu, terus habis itu makan kurma, baru beribadah, baru makan besar. Nah itu tuh apa harus atau ada hukumnya gitu nggak Bu? Kayak hukumnya sunnah atau nggak berhukum Bu? Cuma kayak anjuran doang. Ya kayak kalau pas buka minum teh, kurma, dan baru makan besar tuh sebenarnya yang kurma, yang manis-manisnya itu yang disunahkan. Makan kurma 3 biji. Habis itu ya tadi sebelum makan kurma kan kita minum yang manis-manis dulu. Misalnya adanya teh ya minum teh gitu. Tapi makan besar setelah ibadah itu nggak harus kan Bu? Jadi kayak sebelum sholat maghrib makan besar pun juga nggak apa-apa kan? Boleh-boleh aja. Yang penting jangan makanlah berhenti ketika makan itu, berhentilah sebelum kenyang, karena nanti kalau kita kekenyangan akan mengganggu ibadah kita. Jadi kalau pernah nggak sih kalau kita makan kenyang banget tuh sampai perutnya penuh, jadi pas sholat itu kayak begah gitu, atau perutnya nggak enak gitu lah, iya kayak kembung gitu. Oke, sekarang Bu Arum ya Bu, masih sama pertanyaan tadi. Bagaimana cara siswa memaksimalkan ibadah di tengah kesibukan belajar dan tugas sekolah? Oke, jadi bulan Ramadan adalah sebaik-baiknya kita mencari pahala ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang berat, yang membuat kita tersiksa dan lain sebagainya. Itu jangan sampai ya. Bulan Ramadan ini menjadi ajang kita dalam mendisiplinkan diri. Yang tadinya belum disiplin jadi disiplin. Ya, yang pertama kita buat list terlebih dahulu. Ya, listnya seperti apa itu kalian sendiri yang tahu, mulai dari bangun
sahur sampai nanti ketika setelah sholat tarawih gitu ya, kegiatan sehari-hari. Yang kedua, pastikan tidur itu cukup ya. Kalau misalnya sudah tarawih jam berapa? Jam 8, setengah 9 ya udah selesai. Ya usahakan mungkin setengah jam untuk mengulang kembali pelajaran yang untuk besok dikerjakan atau kalian pelajari di sekolah besok. Setelah itu langsung tidur. Tidak menunda-nunda, apalagi sampai menunggu tanggung misalnya sampai sahur aja tidurnya mungkin setelah subuh, itu pada saat mungkin waktu libur. Tapi pada saat jam sekolah ya sama saja, mau jam sekolah ataupun besoknya libur, tetap kalian jadwalkan jam 9 atau jam 10 itu tidur, lalu setengah 4 ya, setengah 4 atau maksimal jam 4 itu bangun ya. Bangun, kalian mulai dengan sholat tahajud ya. Bisa dimulai dari sholat tahajud, lalu sholat witir, lalu dilanjutkan dengan sahur. Nah, setelah sahur itu usahakan kalian sudah bersih-bersih diri ya, mulai dari sikat gigi ya, bersih-bersih untuk mengambil wudhu, lalu sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan tadarus. Setelah itu ya kalian segera untuk siap-siap ke sekolah gitu. Yang selanjutnya adalah makan minuman yang bergizi. Itu sangat penting ya Mas ya, mulai dari sahur ataupun berbuka ya. Tadi misalnya yang Mas sampaikan, boleh nggak kalau berbuka makan makanan yang pedas gitu kan? Oh iya. Ini kita bukan guru kedokteran atau apa ya. Yang kita tahu, yang sepengetahuan kami pun bahwasanya ketika perut kosong itu diusahakan untuk tidak langsung makan makanan yang asam ataupun yang pedas gitu ya. Diusahakan untuk minum air putih hangat kalau bisa. Supaya apa? Karena lambung tadi kan kosong ya. Terus kalau langsung dikasih dengan makanan pedas atau asam, kaget gitu ya. Bisa menimbulkan penyakit yang tadi sudah disampaikan. Minum air hangat atau teh hangat. Lalu selanjutnya dengan kurma ya 3 biji itu kan disunahkan. Nah setelah itu ya kalian bisa langsung dengan makan malam gitu ya. Tetap diusahakan tidak berlebihan. Apalagi pada saat bulan Ramadan itu kan kita sering lapar mata ya Mas ya. Misalnya ketika lihat takjil, itu enak dan lain sebagainya. Biasanya gitu juga ya. kalau misal scroll sosmed gitu tuh banyak makanan-makanan malah misalnya kebetulan. jam-jam siang, jam-jam rawan kita scroll sosmed, wah enak nih gitu kan. Akhirnya kita beli pada saat sore hari. Pada saat ketika sudah berbuka puasa, apakah bisa makan dengan semuanya? Terkadang kan hanya lapar mata saja ya Mas ya. Jadi makanlah secukupnya ya, usahakan berhenti sebelum kenyang gitu ya. Karena kalau kita makan sampai kekenyangan terlalu banyak dapat mengurangi kualitas ibadah kita. Ngantuk lah gitu kan, males lah, sehingga sampai kita nggak tarawih kayak gitu kan. Lalu selanjutnya adalah yaitu tetap melakukan aktivitas ringan atau olahraga ringan. Nah jadi jangan sampai pada saat puasa kita jadi malas olahraga, malas gerak, ngantuk gitu kan, bawaannya ngantuk, pengen nonton terus, scroll sosmed dan lain sebagainya. Jadi tetap melakukan aktivitas ringan, misalnya di rumah bantu orang tua, itu juga kan kita bergerak ya Mas ya. Terus misalnya ya aktivitas ringan yang mungkin tidak terlalu menimbulkan rasa haus yang berlebih, itu juga boleh. Yang paling penting adalah memanage waktu bagi para pelajar, waktu yang tepat kalian untuk belajar di rumah itu jam berapa, pada saat di sekolah itu kalian sudah tinggal mengulang kembali ya materi yang sudah kalian baca terlebih dahulu di rumah. Jadi jangan sampai di sekolah, aduh Bu, alasannya tadi tarawih misalnya, ngantuk dan lain sebagainya. Jadi kalian yaitu buat list jadwal ya gitu aja. Oh ya Bu, kalau misal kita memulai puasa itu tapi masih beradas gimana Bu? Jadi misal gini ya Bu, ada seorang cewek ya yang lagi menstruasi. Nah terus dia tuh kebangun kayak kurang dari jam 4 gitu, udah mau mepet subuhan gitu loh. Jadi dia belum sempat mandi wajib gitu kan Bu. Nah terus dia baru sadar kalau dia tuh haidnya itu
itu tuh udah selesai. Nah, kalau misalnya tetap sahur dan tetap memulai memulai puasa tapi dengan masih beradas itu loh, dan dia baru mandi besar itu kayak setelah sholat subuh gitu tuh boleh nggak Bu? Sepengetahuan saya ya, jadi kalau perempuan ya yang sedang menstruasi atau halangan itu diwajibkan untuk mandi wajib terlebih dahulu gitu. Jadi mandi wajib ya bukan hanya sekadar wudhu saja, itu kan bukan hadas kecil ya Mas ya, tapi kan hadas besar. Nah harus tetap mandi. Nah berarti gimana Bu Laila? Apakah bisa langsung atau enggak? Kalau menurut saya itu harus mandi wajib terdahulu, jadi dia baru bisa untuk melaksanakan kegiatan puasa, gitu. Kan yang mandi wajibnya itu setelah sahur atau habis sahur ya? Iya habis sahur karena. Tapi habis subuh juga. Iya karena waktu dia bangun tuh mepet gitu loh Bu. Jadi kalau misal dia mandi wajib dulu dia nggak sempet sahur Bu. Kalau mandi wajib dulu nggak sempat sahur, jadi lebih baiknya itu bener sih sahur dulu. Bentar. Nah jadi tadi kan dia sahur dulu baru mandi wajib, itu sebenarnya kalau selagi waktunya nggak sampai adzan bentar. Jadi lebih baiknya tadi sahurnya udah selesai nih, terus langsung mandi wajib. Pokoknya mandi wajibnya itu diusahakan selesai sebelum azan subuh gitu. Tapi kalau misal in case-nya itu tuh dia nggak bisa mepet gitu, jadi dia selesai sahur tuh bener-bener kan harus nyiapin makanan dulu, terus habis itu sahurnya apanya gitu kan Bu. Nah terus dia ternyata bener-bener selesainya tuh pas bener-bener semenit sebelum subuh gitu lah Bu. Jadi kayak dia udah nggak ada waktu buat mandi wajib dulu Bu. Gitu gimana Bu? Yang penting dia sebenarnya kan selesai haid atau belum kan sebenarnya bisa, kadang kan bisa yang biasanya haid seminggu itu kan bisa dikira-kira juga kan. Terus kenapa dia bisa tiba-tiba udah selesai atau udah berhenti? Iya, tiba-tiba dia berhenti. Harusnya dia malamnya itu kan juga udah bisa prepare ya. Iya, mempersiapkan kalau mau besoknya mau puasa tapi belum sempat mandi wajib. Ya, jadi dia juga harus menyiapkan dari malam itu juga. Baiknya seperti itu sebelum subuh. Karena kalau imsak kan tanda harus sudah berhenti sahur gitu ya. Kalau imsak itu 10 menit sebelum subuh kan Bu. Jadi setelah imsak tuh masih boleh buat ini kan Bu. Iya, masih boleh, tapi lebih baik berhenti. Imsak itu kan tanda kalau kita harus sudah berhenti untuk sahur. Baiknya imsak udah berhenti. Tapi kalau emang sempatnya atau bangunnya karena telat, jadi boleh-boleh aja. Yang penting jangan sampai azan masih sahur gitu. Tapi dengar-dengar imsak itu tuh cuma di Indonesia doang ya Bu. Jadi kayak di negara lain gitu tuh nggak ada yang namanya imsak gitu waktu imsak. Itu benar nggak Bu? Kalau itu sih malah baru dengar ya. Karena kan balik lagi tadi, imsak itu kan cuma sebagai tanda waktu. Iya, tanda waktu harus berhenti untuk sahur, berhenti untuk makan minum sahur gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Bu Laila dulu ya sekarang ya. Dari tadi Bu Laila terus ya Bu. Apakah ada program khusus dari sekolah dalam menyambut dan menjalani bulan Ramadan? Kalau sejauh ini sih saya tahunya itu cuma pesantren kilat ya Bu. Nah selain pesantren kilat tuh ada apa lagi Bu dan gimana gitu? Kalau program khusus di sekolah ya selama Ramadan selain pesantren kilat sebenarnya ada yang biasanya hari biasa itu tadarus. Hanya hari Jumat aja. Kalau pas Ramadan itu tadarus setiap hari di pagi hari sebelum pembelajaran dimulai. Berarti kayak jam-jam literasi kayak gitu nggak ada lagi ya Bu? Jam literasi, ya itu literasi maksudnya literasi keagamaannya setiap hari ya Bu? Iya. Nggak ada lagi kayak literasi membaca bahasa Indonesia gitu di online gitu nggak ada lagi Bu? Iya, digantikan sama itu tadarus selama bulan Ramadan. Iya. Selain itu ada apa lagi Bu? Kalau selain itu kegiatan keagamaan ya ada yang namanya zakat fitrah gitu. Jadi semua siswa muslim zakat fitrah di sekolah. Boleh juga kalau mau zakatnya di rumah juga boleh zakat fitrah di rumah, nggak harus di sekolah gitu.
Oke. Sekarang Bu Arem ya. Apakah ada program khusus dari sekolah dalam menyambut dan menjalani bulan Ramadan? Ya itu tadi kan yang sudah disampaikan. Atau mungkin bukan selain itu, cuma kayak gimana sih pesantren kilat itu nanti kayak kira-kira aja tuh gimana kayak dari tahun-tahun kemarinnya gitu gimana? Ya, jadi kebetulan kita baru sama-sama satu kali ya Bu Laila ya ikut program pesantren kilat ini. Nah, jadi biasanya itu sama seperti yang sudah tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan, itu kita mendengarkan ceramah atau kajian nanti yang disampaikan oleh Ustadz ya. Dari pagi hari kita ada presensi terlebih dahulu, lalu melaksanakan sholat duha berjamaah, dilanjutkan dengan pengisian materi, bisa berupa internal maupun eksternal nanti yang ngisi materi. Setelah itu sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan materi, dan nanti kita ada kegiatan zakat fitrah tadi. Nah, zakat fitrah ini kan boleh dikerjakan atau dikumpulkan di sekolah, boleh juga anak-anak di rumah ya. Zakat fitrah itu kan bisa berupa beras 3 kilo ya Bu Laila ya sekarang ya, dan uang sekitar harga beras yang sering kita makan ya gitu kan. Jadi kalau misalnya yang sering kita makan harga 16.000 ya berarti ya sudah 16.000, bukan kecuali kalau memang kita makan kurang dari harga tersebut gitu ya. Jadi kalau zakat fitrah berupa uang berarti disesuaikan dengan harga beras yang kita sering makan gitu. Lalu untuk kegiatan pesantren kilat ini kami adakan supaya anak-anak itu lebih meningkatkan wawasan keislamannya gitu ya. Jadi yang tadinya mungkin kurang care terhadap lingkungan, nah sekarang kita lebih care terhadap diri sendiri dan juga lingkungan seperti itu. Nih sekarang gilirannya Bu Arum duluan aja deh ya. Apa saja amalan sunnah yang sering terlupakan tetapi sangat dianjurkan selama bulan Ramadan ini Bu? Yang pasti kalau orang bulan puasa itu kan taunya ya sekedar puasa saja, puasa, sholat 5 waktu, sahur, terus berbuka, selesai gitu kan. Tetapi banyak amalan yang seharusnya itu kita rutinkan ya. Contohnya kita sholat tarawih, sholat witir itu walaupun hanya ada di bulan Ramadan saja, tetapi sunnah muakkad ya dianjurkan sebagai ladang pahala ya. Sangat dianjurkan dan menambah pahala kita gitu kan. Lalu selanjutnya yaitu zikir dan doa di sela-sela waktu senggang ya. Mungkin tadi kita terlalu banyak scroll ya atau game dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya diisi mungkin 1 menit 2 menit untuk berzikir, itu ya insya Allah mendapatkan pahala. Yang ketiga yaitu memberi makan orang yang berpuasa. Ya, misalnya ya kayak bagi-bagi takjil. Ya, bagi-bagi takjil atau misalnya Mas Ian di rumah, ibunya masak lalu bisa diberikan ke tetangga. Nah, itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Nah, seperti itu, Mas. Oke, sekarang Bu Laila nih, Bu. Tapi kayak yang beda ya dari Bu Arem, Bu. Kayak variasinya, Bu. Ya, Bu. Kalau amalan sunnah ya, sebenarnya tuh yang sering terlupakan kadang di bulan Ramadan tuh ada juga yang dia malah jarang membaca Al-Quran karena saking sibuknya atau banyaknya tugas dari sekolah gitu. Padahal itu sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran gitu, karena membaca Al-Quran pahalanya lebih banyak di bulan Ramadan. Selain baca Al-Quran apa lagi nih, Bu? Selain baca Al-Quran ya kayak Bu Arum bilang tadi, sedekah itu sedekah nggak cuma sama tetangga tapi juga bisa ke kayak pondok pesantren gitu, masjid atau di tempat panti asuhan gitu, panti jompo gitu. Gitu. Terus satu sekarang lagi Mas, Bu, sholat malam ya, tahajud, hajat, terus sholat taubat itu agar kita lebih memaksimalkan diri, membersihkan, kan bulan Ramadan itu artinya membersihkan diri dan jiwa ya. Nah, di malam itulah kalian sebelum
kita sahur laksanakan sholat sunnah, yaitu taubat, hajat, dan tahajud. Ya, minimal 2 rakaat saja, langsung satu doa. Ya, kita insya Allah itu dikabulkan. Ya, artinya setiap hari kan kita tidak luput dari berbuat dosa dan kesalahan. Nah, di malam-malam itulah, mumpung lagi Ramadan, ya kita maksimalkan kegiatan sunnah, amalan sunnah. Itu kan jarang sekali, atau mungkin beberapa orang sudah mengerjakan, tapi kan beberapa orang ini belum, gitu ya. Jadi yang belum ini kita maksimalkan lah, itulah di bulan Ramadan, gitu ya. Yang tadinya belum pernah bangun malam, alhasil bangun malam dan selanjutnya, gitu. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir ya Bu. Bu Laila dulu deh yang sekarang. Tadi Bu Harum sekali, sekarang Bu Laila lagi. Apa pesan bagi siswa agar bisa lebih peka dan aktif dalam kegiatan sosial selama Ramadan? Pesannya buat siswa ya, supaya lebih aktif bulan Ramadan itu kurang-kurangin main HP sampai malam. Itu ya. Jadi kalau main HP sampai malam kan dikhawatirkan nanti jadi nggak bisa bangun untuk sahur. Padahal sahur itu baik ya, supaya bisa kuat. Iya, supaya bisa lebih kuat pas aktivitas di siang hari, pas puasa gitu, sahur. Terus ada lagi yang biasanya sering chattingan sama lawan jenis, itu juga lebih baik ketika Ramadan itu nggak usah gitu, selagi itu kecuali kalau penting ya. Kalau di luar kepentingan tuh lebih baik nggak usah chattingan dengan lawan jenis itu, karena itu kan akan mengurangi pahala puasa kita. Iya, di luar kepentingan ya. Oke, sekarang Bu Laila nih masih dengan pertanyaan yang sama ya. Apa pesan bagi siswa agar bisa lebih peka dan aktif dalam kegiatan sosial selama Ramadan? Atau apa aja lah pesan buat siswa selama bulan Ramadan ini? Oh iya, pesan Bu Harum. Maaf Bu. Gimana? Enggak apa-apa deh. Ya, biar ini humor ya. Pesannya buat anak-anakku ya, siswa-siswi SMA Negeri 1 Depok. Ya betul apa yang disampaikan Bu Laila ya. Yang pertama kita harus niatkan terlebih dahulu, luruskan niat kita selama bulan Ramadan ini untuk membersihkan diri dan jiwa. Ya, anggaplah sebagai latihan untuk mendisiplinkan diri ya. Yang kedua, tadi yang sudah saya sampaikan di awal, kalian harus betul-betul membuat list atau jadwal, memanage waktu yang baik agar lebih peka terhadap sekitar ya. Yang ketiga, kurangin tidur malam ya. Maksudnya kurangin tidur sampai bergadang ya, intinya tidur sampai malam banget ya, bergadang. Kurangin main HP, terus kurang-kuranginlah aktivitas yang kiranya sia-sia, kurang bermanfaat. Yang kurang bermanfaat. Terlalu banyak main game ya, boleh main game tetapi ada waktunya ya, sewajarnya saja. Oke. Kan tadi pertanyaan terakhir ya Bu, tapi ini masih ada nih pertanyaan spesial Bu. Memang agak di luar, agak di luar Ramadan nih Bu. Cuma ini aja Bu. Bu Laila dulu ya Bu. Bu Harum aja dulu deh. Apa yang perlu diperbaiki di dalam podcast Primordia untuk episode-episode kedepannya Bu? Terima kasih Mas Ian ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ian dan teman-teman yang sudah mengundang kami berdua di acara podcast pertama kali juga. Dan ini podcast pertama kali. Kedua dan pertama kali buat saya Mas gitu ya. Jadi terima kasih sudah mengundang kami, dan mulai dari persiapan juga sudah cukup baik ya gitu kan, mulai dari pertanyaan host dan teman-teman di belakang layar ini ya sudah menyiapkan semaksimal mungkin gitu ya. Pesannya semoga kalian tambah sukses ya, podcast juga tambah sukses dan bisa bermanfaat juga bagi orang lain gitu ya. Tidak ada yang kurang ya. Alhamdulillah tidak ada kurangnya, sudah maksimal ya gitu kan. Tinggal lebih mengeratkan kekompakan satu sama lain gitu aja.
Kalau buat Bu Laila nih gimana nih pesan buat podcast Primordia ini, Bu? Pesannya ya ke apa ya pesannya? Jadi buat podcast Primordia Juga kayak apa yang perlu diperbaiki gitu, Bu? sebenarnya udah baik, tapi alangkah baiknya nanti kalau sudah semuanya udah selesai apa diupload nih, jadi buat hasil podcastnya ini tuh jadi buat pembelajaran bagi kita semua, jadi buat pengingat buat kita semua, buat semua warga Primordia ya, supaya lebih baik dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan bulan selanjutnya di hari biasa. Oke. Baik ya, terima kasih Bu Laila, terima kasih juga Bu Arum sudah menjadi tamu kita di podcast kali ini ya, episode kedua ya teman-teman ya. Ya udah ya teman-teman, mungkin segitu aja cukup ya teman-teman. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.